أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكر الله صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أو كما قال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتيكم الذين خلوا من قبلكم أو كما قال أيضا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل وكيف يجدد إيماننا يا رسول الله Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala aidon ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala ulama man ja'ala hayatahu kal yaumi ramadan ja'alallahu akhiru hayatahu kal yaumil ab'ad. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatid wal ustazah, para jemaah salat subuh, bapak ibu, serta para pemirsa TVRI dan live streaming dan lain sebagainya yang sama-sama kita ngarep ina Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kulo ngajak kepada kita gala-gala bagaimana kita ini nak pandai bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kata Wak dari Sulaiman itu, ketika kita mensyukuri atas karunia yang Allah berikan, maka rasanya galau-galau itu akan terasa indah. Pagi tadi kita diberikan oleh Allah karunia nikmat, dibangkitkan dari kematian yang mungkin sementara. Tapi kalau kecul, kalau mak tidak dibalikkan lagi kita wes is dead namanya, tidak. Maka kita disunahkan untuk selalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji engkau ya Allah yang telah menghidupi nangi ke kami dari kehidupan, dari mati yang mungkin kata kita sementara aja. Namun alhamdulillah Allah sambungkan atau Allah sampaikan, Allah tangikan kita dari kematian yang sementara ini luar biasa. Dengan kita ngucapin alhamdulillah berarti kita lulus ujian sebagai wong yang beriman. Tapi kalau kita galak lupa, galak yang diingat pas tangi manu happy, bagaimana ini? Ya tak? Nah, ini kusut berarti imannya, ya? Iman ini iman yang kusut. Maka subhanallah, Allah tangikan kita. Maka ketika kita tangi, kita bersyukur, maka insya Allah hari-hari kita akan terasa indah. Karena awal hidup kita ni rasa syukur. Begitu itulah pula kita ini dua adalah senantiasa bersabar atas segala apa musibah bala yang hampiri, karena gala-galanya itu bagian daripada ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita gala-gala. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini kulo bisa bersama para jemaah. Mungkin ini perdana, insya Allah mudah-mudahan Allah nyambungkan untuk berkelanjutan. Karena kulo ini kenalkan nama kulo ini Kemas Muhammad Fahmi Zubair, sarjana sosial Islam. Kami ini guguan sinilah, kami ini wong kampung nilah. Kami ini keturunan Kiai Kemas Ismail, Kiai Kemas Umari. Masya Allah. Alhamdulillah
baru nongol lah sekian lamanya alhamdulillah diberkahi oleh Allah berjumpa balik di kampung dewek. Dulu di sini ada kambang hijau tempat kami berenang lah, ada katik lagi kambang hijau dah. Masya Allah. Jemaah yang sama-sama ngagapin Allah Subhanahu wa taala, kami ini alhamdulillah sekarang ini mengajar di pondok pesantren Prof Muhajirin. Itu karena kami alumni dari pondok Gontor. Alhamdulillah kami diamanai 2 yayasan. Yang pertama pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Ulum, itu di Macan Dindungan. Alhamdulillah kuloni punya keponaan yang alhamdulillah banyak penghafal Quran. Salah satunya ini Ustaz Kemas Muhammad Salman sebagai kiainya. 4 ekor lagi, 3 ekor lagi adiknya yang hafiz Quran. Alhamdulillah insyaallah untuk yang akan datang itu akan kita pindahkan. Kami juga megang yayasan di Fauzia. Alhamdulillah diamanahi bulan ini, tahun ini, dan akan datang di sekolah madrasah kita di Fauzia. Fauzia ini sekolah madrasah, sekolah Islam yang mungkin di tengah-tengah kota, tapi caknya ini hari tidak terlalu muncul karena memang pengen kita munculkan. Kita pengen di situ kaget ada pondok pesantren, di situ pulau ge sistemnya cak pondok gontor. Kemudian juga insyaallah kita akan merangkul para asatid buat ustazah yang memang berkompeten untuk mengajar di madrasah ini, sehingga akan muncul daripada para penghafal Quran dari sekolah Madrasah Fauzia dengan kolaborasi Pondok Darul Ulum insyaallah. Mohon doanya, Pak. Oke, Mang Cek Bicek yang sama-sama ngadepin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kulo akan memberikan daripada tema kita adalah ujian wong yang beriman. Jangan kita maaf dikata ngaku-ngaku beriman tapi iman kita tak diakui oleh Allah kaget di akhirat. Namanya una-una ini namanya. Kita aja yang ngaku tapi kita tak diakui. Bagaimana ini? Maka Allah jelas nego kita gala-gala, negeskan. Jangan sampai wong ngato ke beriman tapi una-una. Asa dikatakan gala-galan pasti ngaku beriman, tapi kira-kira gala-galanya kaget kira-kira diakui lah oleh Allah di kehidupan akhirat. Awal daripada pengakuan adalah akhiru kalamihi. Ketika sakaratul maut, mampu tak kita ngucapin kalimat iman? Ini yang jadi permasalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala naga di dalam ayat Quran ngatakan am hasibtum an tadkhulal jannah falamma ya'tikumul ladzina khalau min qablikum. Hei, Mang Cek Bicek dulu kalian semua, kata Allah, apa kalian nyangko kalian ini beriman nak masuk surgaku, kata Allah. Padahal belum lagi kuujikan daripada ujian keimanan kepada kalian sebagai standar penduduk ahli surga. Masya Allah. Yang kuujikan sama mak ke wong zaman beringin, mak ke wong zaman dulu. Siapa mereka? Tentu mereka yang telah lulus ujian keimanannya, para nabi, para rasul, para sahabat, para mujahid, yang mereka ini Masya Allah teruji keimanannya, dan mereka sekarang ini dalam keridhaan Allah dan yakin pasti mereka akan masuk surga. Maka kita ni lemak, Pak. Lah sudah ada contoh. Lah ada contoh yang Allah berikan, siapa yang lulus, siapa yang una-una. Siapa yang imannya lulus, siapa yang tidak lulus. Dan ujian ini mak ibarat baso. Kalau kisi-kisi mak budak ujian ini hari ini sama, tapi kualitasnya aja yang beda. Tentunya wong itu kelasnya masing-masing beda, ada. Kelas nabi ya ujiannya yo nabi, kelas para sahabat ujiannya kelas para sahabat. Kalau kedak sanggup iga kita ujiannya para nabi nak diujikan kita wong biasa, kalau ada anggap kita bahasanya tu. Masya Allah. Apa ujian kisi-kisi yang pertama? Ujian perintah, menjalankan perintah. Sebagaimana Allah ujikan Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim. Nah, ini standar ujian Nabi ini, Pak. Yang dimana diakui oleh Allah Nabiullah Ibrahim sebagai kekasih Allah. Oh ya, alangkah lemaknya, Pak, kalau Allah dewek langsung ngakui daripada manusia itu adalah kekasihnya. Kenapa Nabiullah Ibrahim
diberikan oleh Allah gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Karena kalau kita nyengok sejarah bagaimana kualitas daripada keimanan Nabiullah Ibrahim yang ditempuh dari kecil enggot ke sampai dia dewasa, berkeluarga, sampai punya anak. Masya Allah, bertubi-tubi, maaf dikata bahasa, tapi Nabiullah Ibrahim keimanannya luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa. Punya bapak pak kafir, buat patung. Tak? Dia ni maaf ngomong dapat hidayah petunjuk dari Allah. Nah bapakku ini bagaimana ini? Tak enggak kekada Tuhan ini tak pacak bergerak, tak pacak ngapa-ngapain kok bisa nak disembah-sembah. Tak? Ketika nego diusir oleh baknya. Diusir bak dari rumah. Bagaimana? Sampai dia terakhir patung yang dibuat baknya tu dihancurkannya. Dia mikir, kalau cak itu kapak ni sikok ni taruh di berhala besar ini. Biar wong nyangko kaget ini yang hancur ni sikok inilah. Dan dia tu nak membuat wong-wong tu berfikir cak itu nak buat mereka tu berfikir. Setua ini tak pacak nak buat sesuatu. Akhirnya dikumpulkan, ini yang hancurin pasti Ibrahim. Ibrahim apakah? Tak, bukan aku, itu setua yang paling besar ini no. Maka apa yang terjadi? Maka mereka yang beriman ini, mereka yang dapat hidayah ini, di antara para kaum ini ada yang yakin. Tapi tadi, raja ini tetap berkeles, tetap kau itulah yang salah. Laju tak dibakar di api. Masya Allah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ditawarkan malaikat, Ibrahim, kata malaikat, ini apa namanya, kalau aku panggil hujan, api ini padam. Kata Ibrahim, cukup Allah yang jadi penolong aku tak butuh awak. Masya Allah. Ini yakin Nabiullah Ibrahim saat-saat genting hanya Allah sebagai tempat dia bertawakal. Masya Allah. Sampai terakhir enggot dia lama tak punya anak, disuruh pula nyembelih anak, bukan anak nakal, bukan anak ni una-una, bukan anak ni yang tak keluar nago. Ibarat bahasa anak yang sangat ditanti-nantikan lama 80 tahun lebih tak punya anak. Tiba-tiba lah sudah punya anak belagak, cakep. Tiba-tiba suruh nyembelih pula. Ini kan tak masuk akal. Kalau nak pakai akal, ini kan tak masuk main perasaan. Kalau ini main perasaan. Kenapa sifat seorang ayah pasti kedak tega? Dengan apa? Dengan perintah tersebut. Tapi ini pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim saat dia pernah berkorban harta. Dia pernah berkorban kurban, yakni korban domba, korban unta, sampai nggot ke kurang lebih berapa ribu domba dan berapa 300 unta yang dia kurbankan. Nabiullah Ibrahim di ibarat bahasa wong Bani Israel tu sangkenya mengagumi Nabiullah Ibrahim sambil berkata, alang kecinta awak ya Ibrahim sampai gala-gala terkena yang kau berikan, maaf dikata habis-habisan kau sembahkan kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim, jangankan ini domba gala-gala, kalaupun aku kaget dititipkan oleh Allah amanah anak-anakku pun kusembelih. Masya Allah. Maka ditagih oleh Allah di hari tasriyah, Allah mimpikan dengan apa? Ingatkan akan janjinya dulu pernah terucap. Akhirnya tunaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Ini pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Nah kalau kita nak nengok standar ini tak kekada. Kalau ada seorang anak kemudian baknya ngomong, nak bagaimana abi ini semalam mimpi 7 hari turut-turut nyuruh oleh Allah perintah untuk nyembelih kau. Maka anak ini akan jawab, aku panggil ke polisi. Bong gilo abi ini. Apalagi kalau nak ngomong dengan bini gitu, tak kesanggup iga kalau kita ni nak mendapatkan ujian yang semacam ini. Maka hadirin bahagia, daripada salah satu ujian perintah ini, bagaimana kita ini di dunia ini Allah ujikan kualitas imaniyah kita dengan ujian perintah. Ujian perintah yang harus kita benahi sebagai salah satu bentuk
yakni keimanan kita, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, perkara salat. Karena salat adalah standaritas kualitas iman seseorang. Kalau salatnya baik, berarti kualitas imannya baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ngaponian ada perintah ini, sungguh kata Allah, orang yang saban waktu, 5 waktunya salat berjamaah di masjid, hatinya terpaut dengan masjid, cinta masjid, galak makmurkan masjid, menghidupkan amalan masjid, saksikan kata Allah, hambaku ini punya kualitas iman yang benar dengan keyakinan akan kehidupan akhirat. Wong yang beriman meyakini dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang ada awal dan tidak akan pernah berakhir. Sedangkan dunia adalah kehidupan yang ada awal dan pasti akan berakhir. Masya Allah. Ini yakin orang yang beriman. Orang yang beriman meyakini bahwasanya adalah akhirat kehidupannya. Orang yang beriman meyakini bahwanya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi annahumul jannah. Orang yang beriman itu meyakini bahwasanya dirinya, waktunya, hartanya milik Allah. Karena Allah telah membeli jiwa kita, harta kita dengan keridoannya, dibayar dengan surga. Kalau ada wong yang sayang-sayang dengan harta untuk berinfak, kalaupun ada wong yang berduit sugih, sayang-sayang nak untuk bersedekah, nak berzakat, nak apa dan lain sebagainya, la yu'minu ahadukum hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tegar oleh Allah, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menginfakkan daripada sesuatu yang ia cintai.